Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langkah Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jannah kembali menyapa pemirsa di sore hari ini dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Cirebon Mengaji kali ini pemirsa kami bersama dengan Bapak Sigit Nurhendi ya, selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah masih tetap semangat aktivitas walaupun di bulan Ramadan tidak mengurangi aktivitas kita. Alhamdulillah tetap semangat dan juga sehat, tidak menjadi halangan dan tidak berkurang semangatnya pemirsa ya. Selain sudah ada Pak Ustadz Sigit, kita juga sudah bersama dengan ibu-ibu dari PAC Fatayat Karangsembung. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua bukaan udah siap di rumah ya Bu? Alhamdulillah. Sudah siap insya Allah pemirsa. Dan semoga pemirsa di rumah juga yang sedang menyaksikan Cirebon Mengaji dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Seperti biasa Cirebon Mengaji mengajak Anda untuk mengaji bersama-sama Pak Ustadz ya, dengan kita di sini dan pemirsa di rumah. Nah kali ini kita mau ngaji bersama surat apa Pak Ustadz? Ya, sesuai dengan tema terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan zakat di Al-Quran, kita akan sama-sama membaca Al-Quran surat Maryam ayat 55. Baik, berkaitan dengan tema kita yaitu memaknai ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Quran. Ini akan kita bacakan Al-Quran surat Maryam ayat 55. Untuk itu pemirsa monggo dipersiapkan Al-Qurannya, kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hukum tajwid pada Al-Quran surat Maryam ayat 55. Wa kana dibaca matobi'i, sholati dibaca alif lam syamsiyah, sholati la pada as-sholati dibaca matobi'i, wa zakati alif lam syamsiyah, zakati ka dibaca matobi, wa kana dibaca matobi'i, ainda dibaca ikhfa, rabbihi hi dibaca matabi'i,
Mauliyah dibaca mad ari disukun. Baik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca dan dengar bersama ayat suci Al-Qur'an surat Maryam ayat 55 dan juga bersama ibu-ibu dari PAC Fatayat Karangsembung. Selain tadi bacaan Al-Qur'an telah kita dengarkan Pak Ustadz ya, maknanya juga telah dibacakan dan beserta juga hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat Maryam, khususnya ayat 55 tadi. Pak Ustadz, yang telah dibacakan tadi Quran surat tersebut mengandung makna yang berkaitan dengan tema kita ya, memaknai ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Qur'an. Nah, kita harapkan mohon penjelasan dari Baik, Pak terima Ustadz. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Para pemirsa setia RCTV Lakapanede dimanapun berada, juga jamaah dari ibu-ibu PAC Fatayat Karangsembung yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sore hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat, masih diberikan kesempatan kita untuk beribadah. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan tema sore hari ini, ayat-ayat terkait dengan zakat yang ada dalam Al-Qur'an memiliki banyak pesan bahwa kedudukan zakat di dalam Al-Qur'an, di dalam kita sebagai muslim, memiliki kedudukan yang sangat penting. Banyak di beberapa ayat Al-Qur'an perintah zakat itu bergandengan dengan surat perintahnya sholat. Ini artinya bahwa zakat merupakan selain daripada bagian daripada rukun Islam, juga zakat memiliki peranan perekonomian di dalam hal kehidupan kita bermasyarakat. Bahwa di dalam kehidupan kita tidak hanya hubungan kita dengan Allah secara hablum minallah, tapi juga kita diajarkan bagaimana hubungan kita dengan sesama, yakni hablum minan nas. Itulah pentingnya kita di dalam hal ketika kita sudah melaksanakan perintah sholat, puasa, maka tidak lupa kita harus memperhatikan bagaimana kepedulian kita terhadap sesama manusia, bagaimana kita bisa saling berbagi terhadap sesama yang ada di lingkungan kita semua. Inilah indahnya Islam di dalam hal menjalankan ibadah. Tidak hanya ibadah individu, tidak hanya ibadah hati, tetapi juga ibadah harta sangat ditekankan demi rahmatan Islam yang lil alamin. Untuk itu sekali lagi kita untuk bisa memberikan kepedulian terhadap sesama, baik melalui zakat, infak, dan sedekah. Baik Pak Ustadz, penjelasan lebih lanjut akan hadir usai segmen berikutnya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa jangan tinggalkan tayangan Cirebon Mengaji ini karena kita masih akan kembali dengan tema memaknai ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Quran bersama Pak Ustadz Sigit Nurhendi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Di episode kali ini pemirsa Cirebon Mengaji bersama dengan Pak Ustadz Sigit Nurhendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon dan juga bersama ibu-ibu PAC Fatayat Karangsembung ya. Jadi sudah dijelaskan di awal ya Pak Ustadz ya mengenai penjelasan dari apa makna atau dari surat Maryam ayat 55 yang berkaitan dengan tema kita, yaitu memaknai ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Quran. Monggo dilanjutkan Pak Ustadz. Siap. Zakat sekali lagi bukan hanya sekedar perintah Allah terhadap umat Islam, tapi juga merupakan suatu sistem perekonomian yang dijelaskan dalam Islam, bahwa
sumber perekonomian kita dalam Islam bisa melalui zakat, infak, dan sedekah. Apa makna yang tersirat di dalam perintah zakat ini? Yang pertama adalah bahwa zakat akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada umatnya yang mampu dan mau mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, tentunya zakat ini akan membersihkan diri dari harta yang telah diterimanya. Karena apa? Karena harta yang diterima ada hak tentunya untuk orang lain, ya. Yang ketiga, tentunya pesan zakat ini adalah dia mampu membersihkan diri dari sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia, sifat kikir, sifat tamak, sifat rakus, ya. Kemudian makna dari zakat ini adalah juga memberikan kepedulian terhadap orang lain, bagaimana kita ikut merasakan dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain melalui harta yang kita miliki, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa saling berbagi terhadap umat sama. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita tentunya dituntut untuk bisa saling berbagi yang nilai pahalanya berlipat-lipat. Bukankah Rasulullah SAW adalah orang yang gemar bersedekah, berinfak, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Untuk itu makna dari ayat Al-Quran ini mengajak dalam momentum bulan Ramadan ini untuk senantiasa kita untuk bisa berbagi terhadap umat sama manusia, supaya kita mendapatkan keberkahan dari rezeki kita, keberkahan di dalam kehidupan kita, keberkahan di dalam anak-anak kita semuanya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu dia pemirsa ya, penjelasan tentang memaknai ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Quran. Salah satunya tadi, manfaat zakat bisa memberikan pahala yang berkali lipat ya, membersihkan harta dan juga menyucikan jiwa dan mendapat keberkahan. Biasanya nih kalau rezeki yang kita dapat, misalkan nominal berapa ratus ribu atau berapa juta, itu akan habis ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau sudah dapat berkahnya, itu biasanya nominal berapapun akan dirasakan manfaatnya, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga ke masyarakat luas lain ya. Nah, untuk itu pemirsa yang pengen zakat, infak, sodakoh, jangan ragu lagi untuk salurkan zakat, infak, sodakoh Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Baik Pak Ustadz, ini mengenai zakat sebetulnya bisa dilakukan kapanpun kecuali zakat fitrah ya. Ya. Dan kalau hitungan zakat mal itu harus 1 tahun ya. 1 tahun melewati haul. Melewati haul atau dalam masa 1 tahun. Nah, syarat-syarat untuk kita harus atau diwajibkan menyalurkan zakat mal itu kira-kira seperti apa? Ya. Jadi ketentuan di dalam syariat Islam bahwa kita ingin mengeluarkan zakat itu memang ada syarat yang pertama adalah harta dari sumber yang halal ya. Jadi Islam sangat memperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan harta ya. Ketika harta sudah kita dapatkan, maka kita harus bersihkan karena di dalamnya ada hak dari orang lain. Yang kedua, di dalam waktu kepemilikan harta itu untuk dikeluarkan zakat harus melewati 1 tahun atau disebut dengan haul ya. Kemudian juga harus mencapai nisabnya. Ini harus ada ketentuan-ketentuan di dalam syariat Islam ya. Jadi tidak bisa kapan waktu dan sebagainya. Nah, kemudian ketika bagaimana dengan masyarakat yang belum mencapai waktu atau mencapai nisabnya, banyak kesempatan dan pintu lain untuk kita mengeluarkan harta, bisa melalui infak dan sedekah. Yang pasti bahwa perintah kewajiban ibadah harta ini tidak kalah penting dengan ibadah yang lain. Banyak orang yang rajin ibadah sholat ya, ibadah yang lain, tapi ketika dituntut untuk terkait dengan ibadah harta, ada dalam diri kita itu merasa berat untuk mengeluarkannya. Kalau bisa mengeluarkan tapi dengan nilai yang paling kecil ya, itu yang terjadi. Maka untuk itu ketika kita bisa mengeluarkan, maka kita sudah melewati yang namanya dari sifat kikir dalam diri manusia itu, punya sifat kikir itu. Maka harus dilawan sifat itu dengan bisa saling berbagi. Bukankah kebahagiaan itu bukan hanya apa yang kita peroleh, tapi kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada sesamanya dan mereka merasakan bahagia, maka kita pun akan merasakan ikut bahagia. Itu maksudnya.
Jadi manfaat lebih luas lagi dari infak, sodako, dan juga zakat yang kita berikan bisa membahagiakan masyarakat lain atau orang lain di luar sana yang memang tidak mampu atau berhak menerimanya, Pak Ustadz ya. Jadi di momen bulan suci Ramadan ini, di mana semua amal ibadah, amal kebaikan dilipat gandakan ya. Yuk kita mulai dari sekarang menggalakkan dari diri kita sendiri pemirsa ya, untuk rajin berinfak, bersodako, dan juga menyalurkan zakat kita ke tempat-tempat yang memang sudah terpercaya. Selain pemirsa bisa menyalurkannya secara individu, tapi juga bisa dititipkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon yang insya Allah akuntabel, terpercaya, transparan, dan juga kita berikan kepada penerima yang berhak ya. Baik Pak Ustadz dan juga ibu-ibu dari PAC Fatayat Karangsembungnya, kita harus juga terlebih dahulu. Kita akan berikan sesi tanya jawab untuk ibu-ibu usai pariwara berikut ya. Nah untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Episode kali ini pemirsa kita bersama dengan Pak Ustadz Sigit Nur Hendi selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, dan juga ibu-ibu dari PAC Fatayat Karangsembung ya. Ibu-ibu semua dan pemirsa di rumah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz ya mengenai tema kita hari ini, memaknai ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Quran di segmen sebelumnya ya. Banyak banget nih ya makna yang baik, yaitu dalam zakat juga bisa memberikan pahala yang berlipat dan juga membersihkan harta kita. Nah untuk itu di segmen kali ini kita akan beri kesempatan untuk ibu-ibu yang telah hadir untuk memberikan pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyain gitu ya, kita akan kasih kesempatan. Silahkan ibu, ada yang mau bertanya? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asia dari PAC Fatayat Karangsembung Kabupaten Cirebon. Izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaannya, apa pesan moral zakat menurut Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Pak Ustadz, monggo silahkan. Ya baik, terima kasih. Apa pesan moral zakat di dalam Al-Quran? Ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa laksanakan. Yang pertama adalah bahwa zakat itu adalah membersihkan jiwa, bisa membersihkan harta, dan juga memberikan keberkahan ketika kita mau untuk kita saling berbagi dan mengeluarkan zakat. Yang kedua, apa pesan moralnya adalah menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia, seperti halnya kikir, rakus, tamak, toma, dan sebagainya. Kita dalam seharian, kehidupan sehari-hari sering tidak sadar bahwa kita terlalu kontradiksi dengan perintahnya Rasulullah SAW bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi kadang sadar atau tidak sadar mental kita itu lebih berharap untuk diberi daripada untuk memberi kepada yang lain. Dengan kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, maka kita bisa mengikis dari perilaku atau sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, pesan moralnya adalah bahwa dengan zakat akan menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama kaum muslim, terutama bagi yang tidak mampu. Tentunya di dalam klasifikasi zakat ada orang-orang atau golongan yang berhak untuk menerima zakat, baik fakir, miskin, ataupun yang lainnya. Dengan kita mengeluarkan itu, tentunya kita menjalankan perintahnya Allah untuk kita saling peduli terhadap sesama manusia ya. Yang keempat, pesan moral tentunya dengan adanya perintah zakat, kita mengeluarkan harta, maka menumbuhkan dan mendorong etos kerja kita untuk bekerja lebih keras lagi supaya mendapatkan harta dan kemudian dibersihkan harta kita. Karena banyak perintah Allah di dalam soal harta. Dengan zakat, dengan berhaji, maka kita
didorong oleh pesan moral Al-Quran itu untuk senantiasa bekerja keras, menjadi orang-orang yang kaya tentunya, tetapi kaya yang manfaat untuk bisa saling berbagi kepada sesama manusia. Itu pesan moral yang ada dalam Al-Quran terkait dengan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan zakat. Demikian, Bu. Ya. Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan juga bahwa zakat membersihkan harta kita ya. Nah, makna pembersihan atau membersihkan di sini tuh seperti apa mungkin? Begini, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sadar atau tidak sadar, mungkin bagaimana kita mendapatkan rezeki kita itu dengan cara yang tidak baik, ataupun dengan cara yang baik tetapi harus kita berbenturan dengan orang lain, kita harus merugikan orang lain dan sebagainya. Bahwa halal itu tidak hanya dari mana cara mendapatkan, tapi sumbernya juga, dan bagaimana kita bisa berhadapan dengan orang lain itu sering kita. Yang kedua, tentunya harta yang kita peroleh, di situ ada hak orang lain. Jadi kalau kita mengeluarkan, bukan berarti kita adalah orang yang hebat, tetapi sebetulnya adalah sebuah kewajiban kita untuk mengeluarkan dari hak-hak orang lain yang dititipkan Allah terhadap diri kita. Ya. Jadi itu makna membersihkan jiwa kita terhadap perintahnya zakat itu. Ya. Baik ya, karena secara tidak sadar mungkin walaupun jalannya sudah betul ya Pak Ustadz ya, kita cari rezeki di jalan yang halal, tapi mungkin di dalam perjalanan mencari rezeki itu ada kendala dan lain sebagainya. Nah, itu dia tujuan zakat ya, untuk membersihkan harta kita yang kita dapat selama mencari nafkah tersebut ya. Nah, selain itu Pak Ustadz, tadi juga zakat membersihkan harta, lalu juga membersihkan jiwa. Tapi bolehkah misalkan kita sudah wajib melakukan zakat mal, nah, tapi mungkin dibalik banyaknya harta yang harus kita keluarkan karena sudah banyaknya juga selama 1 tahun itu ya jumlahnya sudah cukup untuk melakukan zakat mal, tapi ternyata pekerjaan yang dilakukan juga kurang baik, itu apa tetap harus berzakat mal atau seperti apa? Ya, tentunya di dalam masyarakat juga ada orang yang berpikir, sudahlah kita nyari rezeki dengan berbagai macam cara, tapi nanti tinggal dibersihkan. Menurut saya harus ada dari dua perspektif bagaimana kita cara mendapatkan, karena sesuatu hal yang kita terima akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan dihisab oleh Allah. Kemudian bagaimana setelah mendapatkan itu kita mentasarufkannya. Jadi dua hal. Jadi kita selaku umat Islam itu dituntut malah untuk kita mendapatkan harta, menjadi kaya. Yang penting bagaimana cara mendapatkannya, dan yang kedua setelah mendapatkan bagaimana dibelanjakannya harta itu di jalan Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertanggungjawaban kita yang diamani harta oleh Allah itu akan dipertanggungjawabkan bagaimana cara mendapatkannya, dan juga untuk apa ya harta yang telah kita dapatkan, apakah kita berikan di jalan Allah dan lain sebagainya. Pak Ustadz Sigit Nur Hendi, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya pada kesempatan kali ini ya, yang telah menjelaskan seputar tema kita, yaitu memaknai ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Quran. Selain itu juga kepada ibu-ibu PAC Fatayat Karangsembung, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Nah pemirsa, untuk Anda jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang selama 30 hari penuh selama bulan suci Ramadan hanya di RCTV Langka Padani. Saya Lulul Jana harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon Mengaji, dan indahnya berbagi.